I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Barusan saya mendengar berita dari Radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamir oleh PPKI. Apa berpendapat demikian, Jobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campuran tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk giat kemerdekaan dari Jepang. Kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syarif benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Silakan masuk. Ada apa, saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di Radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Maka kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang dunia. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan mana bukti kelakuan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Bagaimana pemuda untuk menuntut memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam pertemuan PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bus, jadi kita semua sudah sepakat.
Waalaikumsalam. Ada apa maksud kedatangan Anda pagi ini kemari? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Apa maksud Anda tempat pengasingan? Maaf, kami terpaksa, Bung. Apakah saudara tahu keadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Dan pihak Jepang pun tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Tunggu dulu, bagaimana kita akan meminta teks proklamasi itu? Tenanglah, saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di sini saja, saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan dibahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu Anda siap membacanya. Lalu rumusan apa yang diambil? Bagaimana yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, dengan senang hati. Adakah usulan lain? Bagaimana kalimat kedua diubah menjadi pengaruh kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Karena ini bekas jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau dibuat seperti DIA? Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hidup di negeri ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Lalu siapa yang menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya juga bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati.